وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعاء لا يرفع. أما بعد. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini berkat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang mana kebiasaan kita di malam Senin bainal isya'ain kita mengkaji dari kitab Adab Sulukul Murid karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Langgal sampai ke pembahasan ke bab yang masih kita bahas tentang kalau seandainya kita dapatkan, sedikit kita ulangi ya, kalau seandainya kita dapatkan pada diri kita malas ibadah ya, sulit untuk ibadah, berat ya, kita udah teliti makan, pencarian yang masuk ke perut kita itu yang halal, kita nggak bergelut dengan yang haram ya. Bahkan jual beli kita termasuk pedagang yang jujur ya, karena Rasulullah SAW mewanti-wanti di dalam hadisnya, al-fujjar yaumal qiyamah yub'atsuna yaumal qiyamah, at-tujjar yub'atsuna yaumal qiyamah al-fujjar. Kata Rasulullah SAW, pedagang itu di akhirat kelak itu dibangkitkan dalam keadaan seperti orang penjahat. Wah, bahaya nggak kira-kira ini? Kalau dengar ini hadis, kira-kira takut nggak untuk dagang? Takut nggak untuk dagang? Benar takut. Mau makan apa? Mau makan apa? Makan besi? Makan plastik? Nah, tapi Rasulullah cuma hanya mewanti-wanti. Ada yang selamat. Siapa yang selamat? Manittaqo, dagangnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Secara sampai kemarin saya ngobrol sharing kepada para pedagang, bahkan bos-bos ya, orang-orang ibaratnya dalam sukses di dalam dagangnya, mereka ada ucapan seperti ini, imma kita nipu atau kita ditipu. Kalau di pasar itu ya Ustaz ya, ucapan mereka apa di pasar ya, imma kita nipu atau kita ditipu. Ini ucapan yang salah apa benar? Seakan-akan benar tapi salah. Nggak ada ya, nggak ada yang namanya dagang. Kenapa? Yang namanya dagang ya, kalau kita jujur bisa dan bahkan sukses, bahkan berkah ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang itu, pedagang itu ya, dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang yang penjahat di akhirat kelak ya. Namun ada yang selamat. Siapa yang selamat? Yaitu manittaqo, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jual belinya hati-hati ya, jual belinya hati-hati. Emang kadang kita sering ya, kita ungkapkan kemarin ya, kadang kita itu karena minimnya atau kecilnya iman kita, seakan-akan kita nggak yakin. Nah, ini tahu kalau nggak diomongin baru nggak dibeli, betul nggak? Iman kita udah mulai bermain nih. Bisikan malaikat, ada bisikan syaitan, bukan bisikan orang mau kan ya? Bisikan malaikat sama bisikan syaitan ngomongin benar. Kalau ngomong benar nggak laku, nggak ada yang beli. Ibu-ibu datang, ini yang baru pada kemarin kan bermain kita, iman kita udah bermain. Bohong nggak? Bohong. Nah, ini salah satu pedagang yang akan menjadi al-fujjar, penjahat ya, kalau bahasa kasar bandit ya.
Ya. Jadi orang yang ya kalau udah keadaan seperti itu ya rugi kita. Rugi akhirat kita. Ya. Lalu gimana? Manittaqo. Tanamkan pada diri kita rasa takut, tapi yakinlah Allah yang maha berkuasa, Allah yang mengatur segala-gala. Mungkin hari ini kita rugi, besok Allah kasih keuntungan berlipat-lipat ganda. Bahkan yang awal jadi tukang tahu naik lagi, nanti Allah angkat derajat. Mudah bagi Allah membolak-balikkan keadaan itu, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah kalau kita yakin. Ya, kalau kita yakin ya sudah, berarti Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau Allah nggak yakin, kita nggak yakin dengan Allah, benar. Allah nggak memberikan kemampuannya kepada kita. Yang awal dari orang yang bawah sampai Allah angkat jadi orang yang hebat. Banyak contohnya. Tapi karena kita nggak yakin jadi, ya begitu-begitu aja kehidupan kita kadang. Kenapa? Karena kita lebih dominan yakin dengan kehebatan kita, pola pikir kita, kemampuan kita. Kenapa kemampuan kita ini kalau kita nggak bohong nggak untung, betul nggak? Kalau nggak bohong nggak tambah lagi nih. Yang jual maaf nih, jual daging nih, ya nggak? Jual daging. Kita ngeliat kan daging kan kalau di pasar itu kan, ya, emang sehari habis nggak ini? Ketika ada yang beli, ini yang baru nggak? Baru. Padahal udah 2 hari masuk freezer. Ya. Lalu gimana nih? Ya itu tadi. Karena kita nggak punya rasa takut dan kita ngerasa Allah tuh nggak mampu, ya akhirnya itu begitulah kehidupan kita. Tipu daya di dalam jual beli. Ya. Manittaqa, kemudian wabarra. Barra itu berbuat baik. Ya kita jual beli juga, kita sebagai penjual harus baik juga. Pembeli juga begitu juga. Ya. Pembeli juga begitu juga. Ini kita tahu ini orang untungnya tipis masih ditawar, jangan. Tega banget ya. Tega banget. Begitu juga. Ya, si penjual ya jangan ngambil untung terlalu tinggi. Ya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau masuk langsung ke pasar. Seorang pemimpin yang luar biasa masuk ke pasar. Beliau mendapati ada penjual kacang apa itu ngambil untung 2 kali lipat. Dari mana beliau tahu? Karena samping-sampingnya jual harga standar. Yang ini ngejual 2 kali lipat, dimarahi oleh Sayyidina Umar. Dimarahin. Ya nggak boleh seperti itu. Ya ngapain? Ngapain ya? Emang terserah saya. Mau beli boleh, nggak boleh. Tapi Sayyidina ini zalim, nggak boleh. Nggak boleh. Sampai Sayyidina Umar mengeluarkan fatwa, mengeluarkan wanti-wanti, nggak boleh yang ada jual beli di sini, penjual di sini, kecuali dia paham bab jual beli. Ya, nah, karena kita juga banyak ya pedagang, kita ini pedagang rata-rata kan, tapi kadang kita nggak tahu hukum jual beli. Ini kata Sayyidina Umar itu rentan orang yang seperti ini bisa jatuh ke tempat yang haram. Kenapa dia nggak tahu hukum jual beli? Ya, taunya jual beli, taunya untung sama rugi, itu aja. Sedangkan syariat ada mensyariatkan, ada hukum-hukumnya, hukum jual beli, hukum pinjam, hukum gadai, hukum ini, hukum itu ada semuanya diatur oleh syariat segitu rupa rapinya. Ya, harus kita belajar, jangan sampai kita nyemplung. Beb, ini mah belajarnya sulit, Beb, bahasa Arab, bahasa Indonesia banyak udah diterjemah. Sambil kita buka bukunya, sambil kita dengar ceramahnya. Banyak yang memaparkan, menjelaskan pembahasan tentang jual beli. Harus kita pelajari. Ya, jadi fikih itu bukan hanya di bab ibadah saja. Fikih itu ada fikih jual beli, fikih nikah. Ya, fikih ini. Nah, kita udah nikah sekian lama, nggak tahu hukum ya nikah. Ya, karena nggak sedikit ada orang yang nyemplung di suatu yang haram, dia nggak tahu. Karena kebodohan dia. Kalau dibilang nggak belajar, bukan nggak belajar, males. Tambah lagi di zaman sekarang sarana mudah untuk kita mempelajarinya. Ya, untuk mempelajarinya kalau kita gelut, kalau kita meluangkan waktu, insya Allah ada waktu dan bisa. Ya, sebagaimana kita sekolah sampai 12 tahun, rumus matematika paham, fisika paham, ya. Tapi rumus agama nggak tahu. Nah, ini yang perlu kita
perhatikan ya, wasaddaqa kata Rasulullah. Kemudian jujur di jalan di bab jual beli ya. Kemudian ada tadi kita baca satu kitab ya. Ada satu faedah yang perlu kita, kata Imam Haddad, kalau seandainya kita malas di dalam ibadah, pelajari atau menggali kita punya harapan roja. Kata Imam Haddad itu apa? Al-madad ala gadril mashhad. Pemberian Allah itu sesuai dengan al-madad ala gadri mashhad, atas kadar cara pandang kita. Ya, misal contoh. Ya, misal contoh, kita mau ke majelis taklim. Ya, kita buka cara pandang kita. Ya, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melangkah ke majelis taklim, mudah-mudahan Allah buka pintu surga buat saya. Bahkan Allah mudahkan langkah saya nanti di akhirat kelak ketika melewati siratul mustaqim gampang seperti kilat. Kenapa? Karena kita berjuang, berkorban untuk ke majelis taklim walaupun hujan, walaupun geledek, walaupun petir. Maka ketika petir nyamber, kita mau majelis taklim, petir ada dor. Disitulah kita meletakkan keyakinan, meletakkan prasangka. Sebagaimana petir yang nyamber, saya mau ke majelis taklim, disitulah Allah jadikan langkah saya nanti siratul mustaqim seperti petir. Menyambar cepat langsung masuk surga. Gampang nggak bagi Allah? Bisa. Sehingga kita bisa mau nggak ke majelis walaupun hujan, walaupun geledek, walaupun petir, bangkit kita. Betul nggak? Nah, di situ munculnya kita istiqomah seperti itu. Roja, itu namanya roja. Roja. Dan pemberian Allah itu dengan kadar masyhad kita, cara pandang kita, niat kita. Ya, kalau kita ke majelis taklim cuma hanya sekedar bawa diri, ya kita dapat pahala majelis aja, tapi niat kita kurang dan pahala kita kurang. Tapi kalau kita menggali niat kita, di situ kita mendapatkan pahala banyak, di situ kita mendapatkan semangat yang lebih. Ya, saya majelis taklim, ya. Mudah-mudahan saya menggali iman saya, bertambah iman saya, ya. Di situ membuat saya semakin beribadah itu dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita dari bahaya, dari fitnah di akhir zaman sekarang ini ya. Karena banyak bermunculan ya. Ya, kita mencari guru ya. Kita mencari guru juga benar-benar sekarang banyak orang berguru dengan guru yang salah. Ya, sehingga murid di mana? Ya, kalau kita murid. Ya, guru kita ya kacau, sesat, bingung gak kita sebagai murid? Bingung nggak? Bingung. Mau ngingkari itu guru kita, nggak diingkari dia salah. Nah, itu dengan kita mendapatkan guru yang jelas, guru yang benar, di situ kesempatan kita untuk masuk, berpegang teguh. Di situ berarti Allah memberikan keselamatan untuk kita. Jangan kita lepaskan. Di situ kita meletakkan keyakinan. Ya, mudah-mudahan saya ke majelis taklim, Allah selamatkan saya dari fitnah akhir zaman. Ya, sekarang bermacam-macam aneh sekarang ya. Melihat ada orang yang umatnya banyak ngawur, ngomong ngedoai Palestina itu haram hukumnya, dosa besar. Nah, ini murid mau ngomong apa? Ini dia tahu ini gurunya. Ya, bahkan muridnya menyanjung gurunya, ucapan gurunya sabda la ilaha illallah. Berarti sebanding dengan Rasulullah. Ini mau dijadikan guru, mau dijadikan panutan. Yang jadi fitnah siapa? Si murid tersebut. Nah, ini penting nggak? Bersanad, berguru itu penting. Begitu juga nanti untuk anak kita. Jangan sembarangan masuk pondok. Ulama itu banyak, yang berilmu itu banyak. Yang dipilih itu al-ilmu itu al-khasyah. Hasil ilmu itu adalah rasa takut. Kita cari guru yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak sembarangan. Yang enggak ngaco-ngaco, yang enggak ngomong asal-asalan tadi ya, seperti tadi. Mendoakan Palestina itu dosa besar. Bahaya enggak? Fitnah ini bagi umat. Fitnah bagi
bagi umat. Dan di situ kita ya melangkah untuk majelis taklim dengan membuka rasa roja harapan. Di situ kita punya semangat, bahkan pahalanya lebih. Orang-orang terdahulu, para salafun saleh mendidik anak-anak mereka itu sebelum mereka melangkah atau melakukan suatu amal, mereka didik anak mereka dengan 70 niat. 70 nih niat sebelum waladi, wahai anakku, ketika kamu mau ke masjid, duduk dulu. Niatmu apa? Apa ya niat saya ya? Ya, enggak tahu. Yang penting ke masjid aja. Enggak diajarin, duduk dulu. Inti ke masjid pertama menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, menyenangkan hati Rasulullah. Di situ kita bertatap muka kepada saudara kita. Di situ membuat ukhuwah Islamiyah, hubungan erat sesama kita. Di situ kita saling mengenal, di situ kita saling memperhatikan, di situ kita saling mencintai, di situ kita saling tolong menolong. Diajarin segitu rupa. Ya, sehingga amal mereka itu bukan hanya fadi, bukan hanya ibadah hampa begitu saja, pulang ya sudah. Tapi di situ hasilnya ada. Pertama pahalanya banyak, kedua hasilnya ada. Di situ juga istiqomahnya ada. Nanti sampai dia tua udah terdidik. Kenapa? Dia orang yang beramal tanpa ada roja itu biasanya angan-angetan ibadahnya. Ya, orang yang ibadah tanpa roja, harapan seperti yang kita sebutkan itu biasa angan-angetan. Lagi semangat, lagi enggak ada istiqomahnya. Kenapa? Dia enggak ada pegangan. Ya. Jadi roja itu seperti apa? Pegangan. Pegangan membuat kita itu ketika kita malas, sakit, kita bangkit. Ya, seperti tadi kita jalankan, ya, misal ke majelis taklim tadi. Kalau kita hampa begitu saja tanpa niat, ya kita lagi semangat datang. Kalau enggak semangat, lepas. Tapi kalau kita punya pegangan tadi, roja harapan tadi, saya majelis taklim, di situ Allah mudahkan langkah saya untuk masuk ke surga seperti kilat menyambar. Kira-kira bangkit gak kita? Istiqomah gak kita? Kenapa? Kita punya pegangan. Di situ kita punya harapan. Kita bayangkan saya melangkah ke majelis taklim, Rasulullah senyum. Bayangkan wajah Rasulullah. Kira-kira kita punya pegang satu roja aja, kira-kira istiqomah gak kita? Istiqomah. Tapi kalau nggak ada seperti itu, ya sudah, lagi semangat iya, lagi kendor, lepas. Nah, itu pentingnya roja. Ada Rasulullah SAW menyebutkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan idza qamal abdu fi shalah. Nah, ini faedah yang perlu kita tanamkan pada diri kita sehingga kita itu bisa istiqomah menjalankan salat. Idza qamal abdu fi shalah, apabila seorang hamba berdiri melaksanakan salat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal abdu fi shalah, idza qamal abdu fi shalah, astagfirullahaladzim, seorang hamba ketika dia berdiri dalam salat, lupa saya ucapannya, selanjutnya ada wastaqbalathu hurul aini. Orang yang salat itu akan disambut oleh bidadari. Wastaqbalathu hurul ain, disambut oleh bidadari. Subhanallah. Ya. Lam yatamakhat wa tanakha. Ya, selagi dia tidak berludah, selagi dia tidak membuang dahak. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain itu itu Allah meletakkan, ketika seorang hamba melakukan sholat, Allah meletakkan dosanya di atas kepala, dan Allah meletakkan dosanya di atas pundaknya. Ya. Ketika dia raka'a wa sajada tasaqatat, jatuh berguguran dosanya. Ya. Dosanya kita akui, kita ini nambah lagi, kita ya seorang ya bergelut di pasar, bermacam-macam yang kita pandang. Di situ Allah rahmat, kasih sayang Allah, kita ini berlumuran dosa. Di pasar macam-macam ya, ada yang kurang kain ya pakaiannya ya, ada yang begini, ada begitu, macam-macam. Ya, imam sengaja, imam enggak sengaja. Di situ Allah ada ampunan Allah. Ketika kita zuhur, kita berwudu, setiap cucuran air yang jatuh dari wudu kita itu mengampuni dosa kita. Setiap kita rokaatnya, sujudnya kita, rukuknya kita itu berguguran dosa kita, bersih lagi. Nikmat nggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Habis dosa
Diampuni. Disitulah rahmatnya Allah. Allah berkeinginan hamba-hambanya, umatnya Nabi Muhammad itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersih dari dosa. Jadi alangkah parahnya umatnya Nabi Muhammad menghadap Allah berlumuran dosa, sedangkan amal-amal banyak yang mengampuni dosa kita. Ya, bahkan di dalam sholat juga Rasulullah SAW menyebutkan itu, inna sholat la syifa. Sungguhnya sholat itu penyembuh. Nah, kok sholat bisa nyembuhkan? Dari mana asal usulnya? Dari mana nyambungnya? Ternyata ya, yang darah untuk ngalir, ya kan, jantung untuk memompa darah biar ngalir darah ke sekujur tubuh kan, ya. Jadi darah itu dipompa, jantung itu memompa darah biar darah itu ngalir kemana-mana. Yang paling sulit untuk jantung memompa darah biar nyampe ke kepala itu yang paling sulit, itu nyampe kepala paling sulit. Kenapa? Paling tinggi, tinggi, ya. Nah, di situ ketika kita rukuk, ketika kita sujud, gampang nggak? Bagi jantung nggak perlu memompa lagi, dengan sendirinya itu darah ngalir. Ngalir. Bahkan seperti kita pengendara motor ya, kalau udah turunan nggak perlu lagi hidupin mesin, matiin aja penghematan bensin, ya nggak? Betul nggak? Ya. Nah, begitulah darah ngalir dengan sendirinya. Semakin orang itu lama sujudnya, semakin sehat. Itu Rasulullah nyampein dulu, diteliti betul. Jadi semakin orang itu banyak sujudnya, semakin sehat. Semakin kurang atau sebentarnya dia sujud, semakin, nah itu, ya, kadang migrain, vertigo, ya, gara-gara apa? Ya tadi kurang sujud, kurang sujud, ya. Nah itu kan faedah buat kita, rojak harapan. Oh, berarti kalau kita banyak sujud, sehat. Itu buat pegangan kita, buat penyemangat kita untuk ibadah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Sampai sholat pun itu kebutuhan kita. Ternyata Allah menerapkan aturan untuk kita sholat itu ternyata kebutuhan kita. Sebagaimana capeknya jantung untuk memompa darah sampai ke kepala, disitulah dimudahkan dengan sholat tadi. Ya, semakin kalau orang nggak sholat berarti jantung itu capek nggak? Mompa dengan keras. Nah, itu kalau mesin kalau terus dihidupin panas nggak? Nah, wajar sakit, wajar ini, wajar itu. Gara-gara apa? Nggak sholat. Sedangkan sholat itu aturan Allah yang mana kita pelajari hikmahnya itu kebutuhan manusia ternyata. Jadi aturan yang Allah terapkan untuk manusia itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri karena manusia aja yang nggak paham, sehingga seakan-akan ucapan dari dia itu adalah syariat ini mengekang manusia, syariat ini nggak memberikan kebebasan manusia. Itu inti yang nggak paham. Kalau inti paham bahwasanya syariat ini adalah kebutuhan manusia, ya. Kemudian, ya, wa idza ahsanta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Kalau dapati diri kita itu ya condongnya ke maksiat, demen aja. Iya, yang nggak baik itu demen aja. Ke masjid nggak demen. Ya, etika nggak demen, ke majelis nggak demen, ya. Tapi ke tempat yang baik, yang nggak baik itu demen, ya. Baca Quran nggak nikmat, ya. Baca Quran sepanjangan, baca Quran, ya. Nggak pernah baca WhatsApp sepanjangan, ya. Ngelihat Quran jarang, ngelihat Instagram sepanjangan. Berarti ada apa iman kita? Sedangkan kita tahu itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, pelajari, koreksi. Ada apa? Ada apa? Pertama ya dari segi makanan, maksiat kita, ya. Kemudian enggak anak alhamdulillah bersih, ya. Rezekinya yang halal, ya. Lalu gimana mengobatinya? Yaitu Imam Haddad, tumbuhkan pada dirimu rasa takut. Rasa takut. Takut apa? Takut yang mana semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Sebelum itu terjadi, bayangkan, pelajari sakitnya sakaratul maut. Bagi
pendosa. Nah, sampai kita ngomong apa? Pernah cerita apa? Kemarin kita banyak orang Yahudi, ya, ulama apa? Bani Israel pernah berdoa di kuburan, ya Allah bangkitkan salah satu yang ada di kubur ini, kami ingin tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut. Subhanallah, bangkit ada satu orang. Bangkit satu orang. Ini orang soleh, ini orang soleh. Lalu menggerutuk dia. Kamu ngapain ngebangkitin saya? Berdoa kepada Allah biar saya hidup lagi. Buat apa? Itu nongolnya cuma kepala aja. Ya, kepala aja. Kami cuma ingin tahu betapa sakitnya kah sakaratul maut itu? Iya katanya. Saya udah mati 100 tahun sakitnya sampai sekarang. Bayangkan ya, berarti serem nggak sakaratul maut itu? Serem. Kemarin subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Ada satu Habib, ya. Kemarin kita bertemu, ngobrol, subhanallah masuk rumah sakit, meninggal. Nah, itu kapan nanti giliran kita semua nanti? Ya, giliran itu. Nah, itu bukan buat kita itu nggak nafsu makan, bukan ya. Buat kita itu mikir. Kalau mau maksiat itu mikir-mikir dulu. Malas-malas ibadah itu mikir-mikir dulu. Apa yang kita bawa nanti. Itu aja, nggak usah sampai ibaratnya mikirin sampai kita nggak nafsu makan. Nggak, ketika kita mau bermaksiat pikirkan itu. Ya. Sakitkah kita nanti menghadap sakaratul maut? Ya, sampai ada satu ulama membahas tentang sakaratul maut. Ya, satu buku. Ya, tentang sakaratul maut. Ya, ini banyak saya dapatkan dalil-dalil cerita-cerita sakitnya sakaratul maut. Tapi saya nggak mau bahas semuanya, nanti nggak bisa tidur ya. Mikirin nanti lampu mati, ke istri matiin lampu. Oh, jangan matiin, takut malaikat Israel datang nanti ya. Ya, kenapa? Gelap, ya kan? Gelap, akhirnya bahaya juga ya. Akhirnya nggak mau kerja, nggak mau nyari duit. Kenapa? Rasa takut yang berlebihan, ya. Tapi sekedar kita tahu dan buat kita itu berhati-hati. Itulah roja. Roja itu adalah buat kita itu semangat, seperti rem, kan seperti apa? Gas. Ya. Kalau khauf, rasa takut itu seperti ngerem. Rem, ya. Berkendaraan kalau nggak ada gas nggak bakal maju. Berkendaraan kalau nggak ada rem bisa jatuh. Nah, dua itu penting untuk kita tanamkan ya. Kemudian wa iyyaka wal wuqu' fima waqa'a fihi ba'dhu syatihina minal istihanati bi sya'nil jannati wan nar wa 'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluh. Nah, kata Imam Haddad, hati-hati. Ya, engkau terjatuh seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang membesar-besarkan, ya, dari memperolok atau menghina surga dan neraka. Ya, ibaratnya meremehkan surga, intinya nggak yakin dengan surga, nggak yakin dengan neraka. Ya, nanti aja urusan nanti itu mah. Kalau udah tua baru ibadah ya. Kita nggak tahu. Ya, apakah umur kita sekian nggak tahu. Ya, jadi jangan meremehkan hal itu. Wa azzim ma azzamallahu wa rasuluhu, dan agungkan apa yang telah Allah agungkan dan Rasulnya mengagungkannya. Ya, apa yang diagungkan Allah kita agungkan. Ya, apa yang diagungkan oleh Rasulullah kita agungkan. Ya, seperti apa? Al-Qur'an kita agungkan. Seperti contoh Al-Qur'an, ya. Mulia, yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya memuliakannya, jangan kita hinakan. Menghinakan seperti apa? Ya, seperti kita naroknya sembarangan. Ya, naroknya ya di lantai. Ya, di lantai kita baca Quran, ya, baca Quran sejajar dengan kaki kita, nggak boleh. Ya, kalau baca Quran itu dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kiri buat cebok. Ya, tangan kanan. Kalau bisa tangan dua. Kalau kita capek pakai bantal atau pakai alas.
Ya, jangan sampai itu Al-Quran sejajar dengan kaki kita. Ya, apa yang dimuliakan Allah kita muliakan. Masjid, ya masjid. Ya, jangan numpang sholat aja sering kita sampein ya. Kita perhatikan juga ini masjid kita bareng-bareng. Ya, masjid kita bareng-bareng, tempat kita sholat bareng-bareng, tempat kita ibadah bareng-bareng. Ini dimuliakan Allah, kita muliakan. Ya, apa yang kita bisa berikan ya berikan, nggak dengan duit, dengan tenaga, nggak dengan tenaga, dengan pikiran. Apa yang kita bisa lakukan, itu aja. Nah, kadang kita ini lebih mengutamakan, kadang kita masih punya sifat egois, pengen bahagia sendiri, pengen rumah kita sendiri dirapikan, rumah Allah kita nggak rapikan. Rumah kita catnya luar biasa bagus. Ya, masjid ya Allah kadang. Ya, rumah kita sapu 3, 4, masjid nggak ada sapu. Rumah kita boro-boro tak cicak, ya. Semut lewat aja ini kepleset, saking bersihnya, dipel terus. Ya, nggak ada apa-apa dipel lagi. Masjid subhanallah, tak cicak di setiap pojokan pasti ada. Ya, ininya nggak pernah disapuin. Ya, saja di rumah kita tebel-tebel. Ya, sajadah masjid 10 tahun nggak pernah diganti. Ya, nanti ini yang kurang kita perhatikan. Ya, kamar mandi rumah kita subhanallah, ya bersih, kinclong, wangi. Ya, kamar mandi, nah masjid, ya bawa pesing lah, bawa inilah, bawa itulah. Ya, kita berani ngebersihin kamar mandi kita, kamar mandi masjid kita ogah-ogahan, seakan-akan jijik. Emang kita yang masuk, kita yang di situ, walaupun ada yang lain, tapi berkah. Yang datang ke masjid itu orang baik. Jarang orang jahat masuk masjid itu enggak, kecuali ada keperluan. Berarti yang masuk orang baik. Kita ngebersihin kamar mandi itu luar biasa, tangan kita berkah. Dan berapa banyak kita menyaksikan orang yang khidmah untuk Allah dan Rasulnya, Allah muliakan. Banyak itu, saya saksikan. Orang yang berkhidmah untuk Allah dan Rasulnya, dia mulia. Kenapa? Karena dia memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rumah kita lampunya luar biasa, masjid lampunya kuning, itu lampu ayam itu mah. Ya, rumah kita kamar mandi gayungnya ada 3, ada 4. Ini mau masuk kamar mandi masjid, nah mana gayungnya nggak ada. Ya, carian dulu nggak ada, ujung-ujung pakai kopiah. Ya pada nggak cukup. Banyak gak seperti itu? Tapi di sini alhamdulillah, subhanallah, udah masya Allah lampunya terang sampai habis kelihatan bercahaya, walaupun bukan bercahaya, di lampu ya, di lampu, subhanallah. Ya. Tapi kalau kita saksikan masjid-masjid yang lain, bahkan masjid pinggir jalan, ya Allah, kadang kita sian. Ya, kesian. Ya, beliin sendal kamar mandi. Ya, beliin. Ada nggak alasan? Percuma, beli sendal untuk kamar mandi seminggu aja bertahan. Gak apa-apa, biarin. Semakin kita banyak ngeluarin, semakin tabungan kita. Jangan sampai kita putus dengan tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan seperti itu buang. Benar adanya, tapi jangan putus. Ya, dengan alasan anak saya udah 3 kali beliin sendal seminggu aja bertahan, biarin sudah. Kesian yang ngambil nggak punya sendal. Ente nggak tahu di rumahnya nggak sendal, dia aja nyeker. Baru mau ngambil sendal orang, digebukin orang, BBM sendal masjid. Ya nggak ada yang marah, betul nggak? Ya sudah, sedekah. Kita nggak tahu keadaan orang. Kalau orang sendalnya banyak, nggak mungkin ngambil sendal, betul nggak? Kecuali yang iseng, betul nggak? Iya, berarti ngambil yang emang nggak punya sendal, atau sendalnya putus ke masjid, sendalnya putus, atau dia tahu biasanya ini sendal lagi di jalan, lagi jualan, sendalnya putus. Nah, ngambil sendal siapa? Nggak mungkin sendal orang diambil. Pasti ke masjid itu biasa ada sendal, ambil, comot. Berarti dia butuh sedekah kita. Bahkan sedekah sir itu, kata Rasulullah, sedekah sir itu meredam amarahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah ikhlaskan, nggak usah dicaci maki, sumpah serapah, gara-gara sendal sumpah serapah. Jahat banget ke hati kita, sudah tabungan gitu. Jangan beralasan itu bermacam-macam untuk beramal itu, akhirnya kita nggak usah
taruh sendal di masjid karena hilang terus. Ya percuma, naruh sapu jangan. Kenapa hilang? Hilang. Ya udah biarin dia ngambil sapu karena di rumahnya nggak ada sapu. Mau beli nggak sanggup, susah, kesian. Ya, kesian. Jangan sampai kita ya tadi mau beramal dengan beralasan tipu daya syaitan akhirnya nggak jadi. Ya, jadi muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ustaz, ulama, Allah muliakan, ya muliakan. Apa yang kita bisa muliakan, dari segi penghormatan, dari segi perhatian. Banyak yang mengeluhkan nama saya. Kita nggak mengharap, tapi saya ingin menyadarkan ke semua. Ya, ada yang cerita sama saya, bukan. Dia masya Allah ya. Nah, ada yang cerita, masya Allah, sampai Beb, Ana ini pernah saya meluangkan waktu untuk dagang, tapi berantakan kobong saya. Anak-anak ngaji, ya, anak-anak kita. Akhirnya saya pulang gara-gara di puncak macet. Yang seharusnya jam 4 udah standby di rumah untuk ngajar anak-anak ngaji. Telat jam 5 nyampe, mereka udah bubar. Nah, kalau ustadz ibaratnya untuk nyari duit, anak kita bodoh. Bodoh. Guru yang ngajari matematika, dia sukses sampai dunianya, sampai dia kaya, itu luar biasa. Jasa untuk anak kita luar biasa. Itu cuma hanya sekedar menyelamatkan anak kita dari kefakiran dunia. Ini guru agama menyelamatkan anak kita dari dunia dan akhirat. Kalau anak kita nggak bisa baca Quran, mau ngomong apa? Kita dituntut nanti. Ini guru ngajarin sampai anak kita bisa baca Quran. Subhanallah, apa yang kita kasih? Ketika ustaz cuma ngomong untuk buat ini aja ya, buat listrik aja, ustaz ini kita dunia. Ente nggak tahu ustaz ini nyari apa, kerja enggak. Waktunya untuk kita, bahkan pengajian bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, istri kita diajarin. Kita nggak sanggup karena kita minim ilmu, diajarin bab nikahnya, bab figinya. Kita mau ngajarin apa? Ya, diajarin, kitanya juga diajarin. Ada pengajian bapaknya, ada pengajian ibunya, pengajian anaknya. Ustaz salah sedikit masih dikatain la ilaha illallah. Jasa ustaz luar biasa, menerangi kampung. Sampai itu ngomong, Beb, saya udah terbiasa puasa. Kenapa nggak ada makanan? Tapi subhanallah ustaz itu luar biasa. Menutup ketidakmampuannya, dia tutup. Nggak pernah minta-minta. Ya, ini luar biasa. Nah, karena perlu masyarakat perlu sadar. Masa guru kita, orang yang paling berjasa, kita nggak tahu keadaannya. Tapi dengan keadaan kritis seperti itu, ya sudah, mau nggak mau saya keluar, Beb, dagang. Ketika saya dagang, berantakan semua. Anak-anak nggak ngaji, ya. Saya mau ngajar bapak-bapak sakit kepala, capek. Ya kan, kita kalau udah capek kan, ya urat-urat pada kenceng ya. Iya gak? Sakit kepala, yang mau ngajar gimana? Ngejelasnya nanti salah. Ya, nambah lagi ngajari fikih, salah akhirnya. Salah fatwa, bahaya kita. Akhirnya saya liburkan. Kenapa sakit kepala? Capek. Yang gugur siapa? Kita. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, apa yang dimuliakan Allah kita muliakan. Nggak harus kita dengan duit, apa aja. Apa yang kita mampu kita kerjakan. Apa yang kita mampu kita kerjakan. Ingat, orang yang paling berjasa di kampung kita itu guru kita. Guru kampung. Ya, guru kampung, bukan guru-guru luar yang sebulan sekali atau setahun sekali ceramah di bulan Maulid. Itu benar. Berjasa iya, tapi yang paling berjasa adalah yang mendidik anak kita, diri kita, istri kita yang kita perhatikan ekonominya, perhatikan semuanya. Dan dikatakan oleh ulama, sedekah yang paling afdal itu setelah orang tua ulama. Ya, ulama. Kalau orang tua wajib. Jangan sampai kadang kita itu maaf ya. Mama bukan nyinggung, bukan. Cuman hanya ingin menyadarkan. Kadang mama sampai itu ustaz ngejual agama. Tahan dia kemana-mana. Kenapa? Butuh makan.
Masa mau ngemis ustaznya di tengah jalan? Butuh makan. Jangan kita hinakan juga itu ustaz. Kalau udah ini cepet dia. Inti ngasih duit dia apa? Ngasih duit enggak, nyaci iya. Na'udzubillah min dzalik itu mah. Ya, kalau kita punya rezeki, punya lebih, datang ustaz, muliakan dia. Ustaz, buat ustaz, hadiah buat ustaz. Ya, buat ustaz. Ya, mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Walaupun enggak banyak, 10 juta. Ya, enggak banyak ustaz, 10 juta. Kaget ustaz pingsan, enggak pernah megang duit 10 juta. Ya enggak? Subhanallah, datang ke ustaz, apaan ini? Enggak apa-apa. Wah, kunci mobil Pajero. La ilaha illallah, betul kata Ustaz Encep. Anak semalam udah bermunajat, Pajero ya Allah, Pajero. Lagi viral ya doa itu ya. Pajero ya Allah, Pajero, dapat Pajero kuncinya aja tapi ya Ustaz. Mau beli kan beli showroom sana ya. Subhanallah ya. Jadi perlu kita perhatikan ya, perhatikan ya, perhatikan apa yang diagungkan Allah, apa yang dimuliakan Allah, kita muliakan ya. Dan banyak lagi ya dari contoh-contohnya. Kemudian wa amalillahi li'anna rabbaka wa anta abduhu was'alhu ayyudkhilaka jannatahu wa yu'idzuka min nari bifadlihi wa rahmatihi. Ya, kemudian sebagai penutup, beramallah engkau karena Allah, kata Imam Haddad. Ya, karena sesungguhnya ia Tuhanmu. Beramal itu awalnya, ya, kita beramal awalnya kepengen ini, kepengen itu. Ya, kepengen ini, kepengen itu. Tapi ketika kita udah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beramal bukan pengen ini dan pengen itu, tapi beramal yang kita atas dasar syukurnya kita. Ya, untuk pemula orang-orang ahli ibadah itu beramal karena ingin ini, ingin itu. Bahkan urusan dunianya dia sandarkan akhiratnya. Ya, saya pengen baca sholat 1000 kali biar rezeki kita, hajat saya kabul, biar tanah saya kejual. Awal-awal seperti itu. Tapi ketika dia mengenal Allah yang maha baik, ya, dari saya bangun Allah udah balikin lagi ruh saya, sehingga saya bisa menghirup udara lagi, bisa melek lagi, bahkan bisa sujud, bisa zikir, bisa makan, melihat istri, anak sehat. Menyadari itu semua, kita sujudnya kita, sholatnya kita, ibadahnya kita, itu tanda syukur. Dan perintah Allah itu enggak muluk-muluk sebenarnya. Bahkan kadang orang tua, kita sebagai orang tua lebih banyak nyuruh anak ketimbang Allah. Ya enggak? Padahal yang lebih banyak, yang harusnya lebih kita taati, lebih patuh itu Allah. Karena Allah paling banyak pemberiannya. Kita anak baru duduk, tolong enggak. Tapi kalau Allah enggak, cuma 5 waktu. Allahu Akbar, sholat 5 waktu aja. Sisanya kan enggak sesering mungkin, cuma sholat yang sering 5 waktu aja kan disuruh Allah. Ya enggak? Sisanya ya kalau zakat, kalau ada zakat, kalau sedekah kalau lebih. Ya enggak? Sisanya ya enggak banyak. Bahkan kita kadang nyuruh anak kita lebih banyak. Nah, itu perlu kita sadari. Kemudian wa anta abduhu, dan engkau adalah hambanya Allah Subhanahu, hamba sahaya, ya, hamba. Berarti apa? Berarti hamba mengorbankan siap semua raga, tenaga, harta kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was'alhu, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyudkhilaka jannah, minta kepada Allah biar masuk surga. Ya. Wa yu'idzaka, dan dijauhkan min narihi, dari api neraka, bi fadli, dengan karunia-Nya, wa rahmati, dan rahmatnya. Satu kisah sebagai penutup, ya. Ini kisah masyhur, bahkan dibikin filmnya itu Harun ar-Rasyid, terkenal, seorang khalifah, seorang raja ketika melintas di perkuburan, ya. Ini ngelihat ada orang yang jaga kuburan. Itu orang itu tersebut ngelihat Harun ar-Rasyid, ya, melintas. Ini Harun ar-Rasyid ini zamannya Imam Syafi'i, ya. Dikejar oleh orang tersebut, manggil ya maftun. Raja dikatain, yang terfitnah.
Ya mal'un, yang terlaknat. Ya. Lalu stop Harun Ar-Rasyid. Ya, Harun, ente gila katanya. Anta majnun, ente gila. Kata Harun Ar-Rasyid sama orang, ente gila. Lah, saya bukan gila, ente yang lebih gila. Saya lebih waras. Kata orang saya lebih waras darimu. Gimana bisa? Kok bisa? Kamu, kata orang tersebut, kamu ya membanggakan kerajaanmu. Ya. Dan kamu melupakan kuburan. Sedangkan kerajaanmu yang engkau akan tinggalkan, engkau akan kembali ke kuburan. Namun itu kau tinggalkan. Sedangkan saya tahu akan kembali ke kuburan. Di situ saya mempersiapkan diri. Lalu siapa yang lebih berakal? Sodaqta, kata Harun Ar-Rasyid, benar inti. Lalu Harun Ar-Rasyid berkata, apa yang kau minta kepadaku? Kata orang tersebut, inti siapa? Ya, inti siapa? Lalu saya cuma minta 3. Ya, Harun Ar-Rasyid, saya cuma minta 3. Pertama, panjangkan umur saya. Bingung Harun Ar-Rasyid, mintanya bukan minta mobil ya. Panjangkan umur saya. La astati, kata Harun Ar-Rasyid, saya enggak bisa. Yang kedua, jauhkan saya dari malaikat Israel, malaikat maut. La aqdir, saya enggak mampu. Ya. Yang ketiga, masukkan saya ke dalam surga dan jauhkan saya dari neraka. La agwa, saya enggak mampu, saya enggak bisa. Fa'lam, kata orang tersebut. Ini nasihat yang luar biasa. Fa'lam, ketahuilah annaka, sesungguhnya engkau itu makhluk, lasta malik, engkau itu makhluk bukan raja. Tertunduk itu Harun Ar-Rasyid yang selama ini bangga dengan kerajaannya, ngaku sebagai raja. Sesungguhnya engkau itu makhluk. Kalau raja mampu apa yang saya minta, mampu apa yang saya minta. Disitulah kita sadar Allah yang maha raja. Ya, di situ mudah-mudahan apa yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan semua yang kita dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.